Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Waseso dari PT Ngopi Pai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan pembuatan produk kopi bubuk Gold Sugar. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Profil perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada 6 Oktober 2021 dengan nama PT Ngopi Pai. PT Ngopi Pai adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kopi dengan komoditas unggul, produksi tanaman kopi yang berkualitas tinggi dari biji dipanen sampai biji kopi kering siap dijual. Kami adalah perusahaan yang terintegrasi yang mampu menciptakan produk-produk premium dari tanaman kopi yang berkualitas tinggi. Untuk lebih menjangkau produksi yang tinggi, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan petani dalam rangka mensejahterakan petani daerah dan ikut membantu petani menghasilkan kopi yang lebih berkualitas dengan cara memberikan pembekalan dan penyuluhan mengenai cara menanam dan merawat kopi yang baik. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Di sini ada struktur organisasi. Untuk manajer dipimpin oleh Andrew Fahrial Saleh. Kemudian ada Ardi Bayu Pratama sebagai asisten manajer. Kemudian Anissa Putri Nur Hakim sebagai kepala administrasi. Andoni Rifki Pahlevi sebagai kepala pemasaran. Dimas Prayoga sebagai kepala sarana. Dan saya sendiri Indra Putra Waseso sebagai kepala tenaga kerja. Dan yang terakhir ada Hasnan Muhammad Iqbal sebagai kepala kebun. Di sini ada bagan dari organisasi. Manajer, di bawahnya manajer ada asisten manajer dan kepala administrasi. Di bawah asisten manajer ada kepala pemasaran dan kepala kebun. Di bawah kepala administrasi ada kepala sarana dan kepala tenaga kerja. Baik, yang pertama kita masuk ke pabriknya. Untuk lokasi pabrik, lokasi yang dipilih untuk pembangunan pabrik adalah Sinar Banten, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kenapa memilih lokasi tersebut? Lokasi dipilih berdasarkan beberapa alasan, yaitu tingkat produksi Kabupaten Tanggamus adalah yang terbesar kedua di Lampung. Lalu yang kedua, lokasi berdekatan dengan bahan baku. Yang ketiga, mempunyai lokasi yang sesuai dengan syarat tumbuh kopi, sehingga kopi yang dihasilkan mempunyai mutu yang baik dan belum banyak pabrik kopi di daerah tersebut. Baik, bisa dilihat pada layout pabrik atau tata letak pabrik pada PT Ngopi Pai di atas. Baik, selanjutnya yaitu fasilitas pabrik. Pabrik ini terdiri dari beberapa jenis ruangan, yaitu ruangan utama produksi, ruangan penunjang produksi, dan ruangan non-produksi. Untuk ruangan utama produksi, ruangan utama ini harus saling berdekatan dengan ruang penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Yang selanjutnya ada ruang penunjang produksi. Ruangan pengendalian mutu produk dan penanganan limbah dibuat untuk menunjang proses pengendalian mutu produk dan penanganan limbah dari produk-produk tersebut. Dan yang ketiga ada ruangan non-produksi. Rancangan tata letak yaitu ada pos satpam, kantor, ruangan istirahat, dan musola, serta toilet yang bertujuan untuk memberikan sarana bekerja bagi para karyawan non-produksi dan sarana istirahat bagi para karyawan. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses produksi kopi bubuk. Tahap-tahap proses produksi
kopi bubuk. Yang pertama yaitu ada penyiapan bahan baku. Kopi bubuk banyak digunakan sebagai minuman sehingga aspek mutu fisik, kimiawi, kontaminasi, dan kebersihan itu harus diawasi dengan ketat karena menyangkut cita rasa, kesehatan konsumen, dan daya hasil. Lalu yang kedua ada roasting. Roasting adalah proses penyangraian biji kopi yang tergantung pada waktu dan suhu yang ditandai dengan perubahan kimiawi secara signifikan. Kemudian ada pendinginan. Pendinginan ini dilakukan tepat setelah penyangraian atau bisa setelah pencampuran. Setelah proses sangrai selesai, biji kopi harus segera didinginkan di dalam bak pendingin. Selanjutnya ada penggilingan. Biji kopi sangrai dihaluskan dengan alat penghalus sampai diperoleh butiran kopi bubuk dengan kehalusan tertentu. Dan yang terakhir ada pengemasan. Tujuan pengemasan ini adalah untuk mempertahankan aroma dan cita rasa kopi bubuk selama transportasi, distribusi ke konsumen, dan selama dijajakan di toko. Selanjutnya yaitu studi kelayakan sesuai produksi. Yang pertama, produksi. Pemeliharaan pada tanaman kopi melakukan berbagai cara seperti pemangkasan produksi, pemupukan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada daya pendukung dalam produksi. Dalam produksi kopi membutuhkan sebuah daya pendukung untuk memproduksi kopi hingga menjadi produk bubuk kopi. Daya pendukung ini dapat meningkatkan produksi kopi sehingga perusahaan dapat meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Lalu yang ketiga itu ada bahan produksi. Bahan yang digunakan untuk produksi adalah kualitas kopi yang unggul. Yang keempat, ekonomi. Harga produk kopi yang dipasarkan itu sangat terjangkau sehingga masyarakat pun bisa membelinya dengan mudah dan bisa merasakan cita rasa kopi yang khas tentunya. Ya, di sini ada kesehatan keselamatan kerja atau K3. Untuk K3 sendiri yaitu usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Untuk tujuan K3 itu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Kemudian ada sasaran K3. Untuk sasaran K3, yang pertama menjamin keselamatan pekerja dan orang lain. Lalu yang kedua menjamin keamanan peralatan yang digunakan. Lalu yang ketiga menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Yang keempat ada norma. Norma yang harus dipahami dalam K3. Yang pertama, aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu diterapkan untuk melindungi tenaga kerja dan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jenis bahaya dalam K3. Yang pertama, kimia. Bahaya akibat terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contohnya yaitu pestisida. Lalu yang kedua, ada fisika. Bahaya akibat suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin, serta keadaan udara yang tidak normal, yang menyebabkan terjadinya perubahan atau mengalami suhu tubuh yang tidak normal. Untuk fisika ini contohnya yaitu suhu ruangan produksi dan mesin roasting. Yang ketiga ada pendengaran. Bahaya akibat keadaan yang sangat bising atau berisik yang menyebabkan terjadinya kerusakan pendengaran. Contohnya yaitu suara dari mesin produksi yang sangat berisik. Itu dapat merusak indera pendengaran kita. Lalu yang keempat ada cahaya. Contohnya sinar matahari. Yang kelima ada peralatan. Bahaya dari pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerja dan orang lain. Contohnya yaitu kecelakaan alat produksi. Istilah bahaya dalam lingkungan kerja. Yang pertama ada hazard.
keadaan yang dapat menghambat kemampuan pekerjaan, yaitu kecelakaan, penyakit, dan kerusakan. Yang kedua, danger, tingkat bahaya dalam suatu kondisi, pestisida, pupuk kimia, dan mesin. Lalu yang ketiga ada insiden. Insiden itu kejadian bahaya yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi. Contohnya yaitu sumber energi listrik, peralatan produksi, dan air limbah. Dan yang terakhir ada accident, kejadian bahaya yang disertai adanya korban. Contohnya itu kecelakaan, terjatuh, terluka, dan lain sebagainya. Untuk standar keselamatan kerja, yang pertama itu ada perlindungan badan. Contohnya kacamata, sarung tangan, sepatu, topi, dan baju APD. Lalu yang kedua ada perlindungan mesin. Contohnya baju APD, sarung tangan, dan sepatu. Yang ketiga ada pengamanan listrik. Contohnya yaitu sepatu dan sarung tangan. Dan yang terakhir ada pengamanan ruangan. Contohnya yaitu sistem alarm, alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang baik, dan jalur evakuasi yang memadai. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.